Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat, pasti oke, ya kan? Nah, minggu ini juga ada kuisnya. Kalian tunggu ya. Ya kan, Om? Loh, Om? Loh, Om? Dengar kuis loh, hadiah loh. Iya, tahu. Oh, kita host ya? Kita tuh. Halo. Cek Om, ini tuh baru rame di grup ini baru ribut. Ini loh, nih, sudah mulai pada marah-marah nih. Wih, kata-kata kotornya udah mulai keluar. Kebun binatang udah keluar. Tahu nggak? Masalahnya cuma sepele, cuma mau reunian. Saya terus tak tambahin ya, tak kompori. Boleh nggak? Tambahin piye? Loh, biar rame. Oke ya. Jangan. Loh, Jangan. Lah gimana? Ini kamu sudah kayak gini mau tambah-tambah di grup barang. gue ben seru. Ya toh, biar seru. Stikernya udah kayak gitu. Lah, ya seru. Jangan toh. Ya terus kan piye? Harus gimana? Oh iya. Loh, terus kan piye? Kamu yang tanya, aku suruh jawab, terus gimana? Masa tambahin lah? Jangan. Loh, tapi kalau sudah grupnya udah kayak gini tuh enaknya gimana ya? Kita kompori, kita diemin atau gimana enaknya ya? Wah. Hari ini kita ada percobaan sains. Persiapkan cat berwarna putih di sebuah wadah seperti ini. Nah, cat putih ini melambangkan atau menggambarkan lingkungan di sekitar kita. Baik lingkungan nyata seperti di sekolah, di rumah, di gereja, di tempat les, dan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, atau lain. Tuhan ingin kita beri warna pada lingkungan sekitar kita. Bukan hanya diam, tetapi kita harus beri warna yang positif. Nah, yuk kita beri warna merah pada lingkungan kita, pada cat putih ini. Nah, cat warna merah ini menggambarkan kita, kata-kata kita yang sopan, membangun, memuji orang lain, menghargai orang lain, memuji, memberi semangat. Nah, yuk kita beri warna biru. Warna biru menggambarkan kata-kata kita yang memperhatikan orang lain, memperkatakan firman, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Kemudian yuk kita beri warna kuning. Kuning menggambarkan perbuatan kita yang baik, jujur, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, suka menolong. Nah, kita sudah memberi warna pada lingkungan kita dengan hal yang positif. Yuk, kita campur semua warna ini jadi satu. Yuk. Nah, kita campur-campur. Nih, kita campur. Di semua perkataan kita, perbuatan kita, semuanya akan memberi warna pada lingkungan kita. Akan berdampak pada lingkungan kita. Dan kalau perkataan kita berbuat baik, pasti berdampak dengan baik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Om, pernah nggak sih Om dikirimi gambar-gambar aneh gitu? Hah? Aneh? Aneh gimana? Ya gambar porno lah, yang menjurus, terus kemudian berita-berita nggak tahu itu benar atau enggak. Oh, Nah, hoax gitu, hoax. ya kayak gitu. Tiap hari itu ada kayak gitu. Ada yang ngirim foto lah, video lah, berita-berita yang nggak jelas lah, itu pasti ada di grup lah. Sama aja berarti ya. Sama lah. Terus kita harus gimana? Nggak usah pakai handphone buang aja. Wah, nanti kita kerja buat gimana? Iya. Gimana ya? Padahal kita kerja ya pakai WA. Banyak. Kita tanya Tante Lia aja, Wi. Tante Lia, pasti dia ada Oh, jawabannya. yang guru sekolah minggu ya? Ya. Mana orangnya? Tuh. Wah, seru sekali percakapan antara duo Om Yanto. Om Yanto kelas Yuel dan Om Yanto kelas Yakobus. Nah, adik-adik, kita akan bahasnya. Kita mau baca dalam Matius 5 ayat 13-16 ya. Yuk, Tante mau bacakan. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Tujuannya apa, adik-adik? Supaya kita dapat memberikan dampak yang positif pada orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Dan yang gak kalah penting adalah di sosial media kita. Nah, adik-adik, supaya kita dapat memberikan dampak yang positif, kita harus memiliki karakter yang baik. Nah, karakter ini akan menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa kata Tuhan tentang kita. Orang Kristen yang berkarakter baik akan menjaga kualitas hidupnya, supaya dia tetap baik meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu melihat setiap perbuatannya. Nah, adik-adik, Tante mau sebutkan salah satu contoh tokoh yang memiliki karakter yang baik. Dia memiliki dampak yang positif buat orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada yang tahu siapa yang Tante maksud? Nah, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, karakter yang baik dari Tuhan Yesus apa? Tante mau sebutin berapa. Yang pertama, Tuhan Yesus yang jelas penuh kasih. Saat melihat orang sakit, Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan mereka. Ada yang sakit lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli,
Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Kemudian karakter yang baik lagi dari Tuhan Yesus apa? Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengampuni. Kalian ingat nggak peristiwa saat Tuhan Yesus disalibkan? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus pada saat itu diolok-olok, kemudian ada yang diludahi, kemudian ada dipukul, sampai akhirnya dikasih mahkota duri, dan semua peristiwa itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sampai akhirnya mau mengampuni mereka. Bahkan yang lebih istimewa lagi apa? Tuhan Yesus mau mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Kemudian ada lagi karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh semangat, Tuhan Yesus murah hati, Tuhan Yesus taat. Pokoknya banyak karakter baik yang ada dalam diri Tuhan Yesus, sehingga hidupnya bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Berbicara mengenai pengaruh atau dampak, adik-adik pernah dengar nggak istilah vibes? Ayo coba diingat, pernah dengar istilah vibes? Nah, vibes ini bahasa Indonesianya adalah getaran. Artinya apa? Keadaan atau suasana yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Nah, vibes ini ada dua, positive vibe dan yang satu negatif vibe. Nah, adik-adik, kalian harus mau bisa membedakan mana yang positive vibe dan mana yang negative vibes. Tante mau kasih contoh yang gampang aja. Saat kalian kan mesti punya banyak teman. Nah, saat bertemu teman kalian, misalnya si A. Saat ketemu si A tuh suasana hati adik-adik itu merasa senang. Karena si A apa? Dia suka menceritakan hal-hal yang baik. Dia suka memberi semangat. Jadi adik-adik saat bertemu dia, adik-adik pun ikut merasakan semangat, sukacita, pengen rasanya ketemu si A ini terus. Nah, ini adalah contoh dari positive vibes. Nah, sedangkan contoh dari negative vibes. Nah, adik-adik ketemu si B. Si B ini sukanya selalu berkeluh kesah, menggerutu. Jadi kalau ketemu dia, yang dia ceritakan tuh selalu masalahnya yang banyak. Jadi nggak cuma satu masalah, tapi banyak masalah yang akhirnya apa? Mempengaruhi perasaan kita, sehingga kita juga ikut sedih. Rasanya kalau ketemu dia tuh kita merasa juga memiliki beban yang berat. Nah, itu adalah contoh dari negative vibes. Nah, Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita menjadi apa tadi adik-adik? Garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Supaya kita memberikan dampak yang positif, yaitu memberikan positive vibes kepada orang-orang di sekeliling kita, yaitu tadi teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai setiap harinya. Tapi nggak cuma itu adik-adik, kita harus memberikan dampak yang positif di sosial media kita. Adik-adik kan mesti punya sosial media. Ada Instagram, ada yang jelas WA kita, WhatsApp. Kemudian ada mungkin yang punya Twitter, atau mungkin Facebook, atau TikTok, ataupun yang lain. Nah, dari situ apa yang kita berikan di sosial media kita? Apakah kata-kata yang baik, komen yang baik, atau gambar-gambar yang baik, atau malah gambar-gambar yang jelek, bulian, atau keluh kesah? Nah, itu semua ada pilihannya di tangan adik-adik. Dan ingat adik-adik, dalam Matius 5 ayat 16. Yuk kita mau baca Matius 5 ayat 16 yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan menginginkan supaya kita memberikan positive vibes. Ingat ya adik-adik, supaya hidup kita boleh berdampak buat orang-orang di sekeliling kita, yaitu dampak yang positif, sehingga hidup kita boleh menjadi terang dan garam dunia.
pertanyaan. Yang pertama, ada 2 jenis benda yang tadi diceritakan. Benda apa itu? 2. Apa bukti kita anak terang yang memancarkan cahaya terang Kristus? Oke, yang ketiga, bagaimana penyebab garam itu dibuang dan diinjak orang? Terakhir, keempat, bagaimana sikap kita terhadap media sosial kita? Oke adik-adik, silahkan kirim jawabannya. Nah, kita sekarang sudah jelas mendengar dan melihat penjelasan dari Tante Lia. Gimana Om? Oh ya benar. Kita ini harus memberikan vibes yang positif. Vibes itu apa Om? Pakai bahasa Indonesia coba lo. Vibes. Apa itu? Vibe itu kayak apa ya? Kalau artinya itu getaran. Jadi gampangnya gini, kalau kamu ada di satu lingkungan, itu teman-temanmu tuh merasakan apa? Jangan-jangan kalau kamu datang, wah bubar, wah ini sang penghasut misalnya, wah ini orang yang ngomongnya jorok, ngomongnya jelek, atau kalau kamu ada di satu lingkungan, teman-teman, pada happy. Jadi vibe itu seperti apa ya? Suasana lah, lingkungan lah, atau atmosfer lah. Kalau vibe yang positif berarti apa? Yang memberikan lingkungan atau atmosfer yang positif di lingkungan kita. Aku ini apalah Om, aku ini cuma sekumpulan dari orang-orang itu, aku tuh orang kecil Om. Mereka kan orang-orang yang banyak pengaruh, apa bisa Om? Kamu nggak tahu itu ada pepatah apa? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi apa? Karena perbuatan yang negatif kena semua. Demikian juga perbuatan yang positif bisa menular, bisa berdampak sama yang lain. Jadi sekecil apapun perbuatan kita itu hal yang positif, itu bisa memberikan atmosfer, memberikan vibes yang positif di lingkungan kita, termasuk lingkungan medsos kita. Berarti bisa ya Om ya? IG, FB, Line, WA, semuanya. Oh, berarti bisa? Ya bisa. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak usah nunjuk orang lain. Kita sendiri gimana memberikan vibes yang positif. Oke Om. Semangat sekarang saya Om. Iya. Harus memberikan lingkungan yang positif ya Om ya. Betul. Oke adik-adik, berarti kita bisa memberikan vibes yang positif, memberikan lingkungan yang positif, baik itu secara online maupun secara onsite. Baik itu kita saat bertemu dengan teman-teman atau pada saat kita bermedia sosial. Om Yanto tadi sebutkan, baik itu di IG, FB, Twitter, apalah semuanya, kita harus bisa memberikan vibes yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Halo Bapak di surga, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, ya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak terang-Mu ya Bapak, untuk bisa memberikan lingkungan yang positif, baik kami bertemu dengan kawan langsung maupun di dalam media sosial. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Berkati kami guru-guru selama minggu ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Engkau, tetap setia melayani anak-anak-Mu ya Bapak. Biarlah pelayanan kami ini ya Tuhan hanya untuk melayani nama-Mu saja. Berkati anak-anak, berkati orang tuanya dalam masa pandemi corona ini ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.